Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sandi Priyatna dengan NIM 612012332182. Video ini dibuat untuk memenuhi syarat ujian tengah semester 4 mata kuliah Manajemen Lintas Budaya dengan dosen pengampu Bapak Insinyur Riki Gana Suyatna, STMM. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi yang menonton. Langsung saja, teman-teman, kita ke pembahasannya. Bayangkan sejenak, kamu adalah seorang manajer muda yang baru saja dikirim oleh perusahaanmu ke Tokyo, Jepang. Hari pertamamu di kantor yang baru, kamu datang tepat waktu, bahkan lebih awal 5 menit. Tapi rekan-rekan Jepangmu sudah ada di tempat, menunduk sopan menyambut, dan tidak ada yang langsung menyapamu. Kamu merasa canggung. Beberapa hari kemudian, kamu memberi kritik langsung pada bawahanmu karena target belum tercapai. Tapi esoknya ia tampak murung dan tidak lagi seefektif sebelumnya. Kamu bertanya dalam hati, apa aku melakukan kesalahan? Inilah saat kamu sadar bahwa bekerja di lingkungan lintas budaya tak cukup hanya dengan ilmu manajemen biasa. Kita butuh memahami manajemen lintas budaya. Nah, apa itu manajemen? Sebelum masuk ke manajemen lintas budaya, kita mulai dari dasar. Apa itu manajemen? Secara sederhana, manajemen adalah proses mengatur orang, sumber daya, dan aktivitas untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Henry Fayol menyebut manajemen sebagai kegiatan, merencanakan, mengorganisasi, memimpin, dan mengendalikan. Tapi bukan cuma teori, manajemen itu hidup. Ia ada di balik rapat pagi, sistem sip, hingga strategi marketing. Nah, untuk mengelola apapun, kita perlu memahami unsur-unsur manajemen. Biasanya dikenal dengan 6M. Man atau manusia, inti dari semua proses. Money atau uang, bahan bakar dari operasional. Material, bahan mentah atau alat. Mesin, alat bantu modern. Metode, cara atau sistem kerja. Market, tempat dan sasaran kita. Karena unsur ini tidak akan berjalan baik kalau kita tak memahami konteks budayanya. Nah, sekarang kita masuk ke kata yang sering kita dengar tapi kadang masih samar, budaya dan kebudayaan. Budaya adalah cara hidup, nilai, norma, bahasa, simbol, dan kebiasaan yang membentuk perilaku suatu kelompok. Sedangkan kebudayaan adalah keseluruhan sistem tersebut yang diwariskan dari generasi ke generasi. Contohnya di Indonesia, kita terbiasa memanggil atasan dengan Pak atau Bu. Di Belanda, bahkan CEO pun bisa dipanggil langsung dengan namanya. Itu budaya. Nah, lalu apa itu manajemen lintas budaya? Ini adalah seni dan ilmu mengelola organisasi atau tim yang terdiri dari berbagai latar belakang budaya dan mampu menjembatani perbedaan untuk mencapai tujuan bersama. Manajemen ini tidak hanya menuntut kompetensi teknis, tapi juga kepekaan terhadap perbedaan nilai, etika, kerja, gaya komunikasi, hingga cara mengambil keputusan. Dan jangan lupa, selain budaya nasional, setiap perusahaan juga punya budaya organisasi. Nah, budaya organisasi adalah kepribadian dari perusahaan, gaya kepemimpinan, cara berkomunikasi, dan nilai-nilai internal. Ada organisasi yang kaku dan hierarkis, ada juga yang fleksibel dan terbuka. Contoh, Google dikenal dengan budaya inovatif dan santai, sedangkan Toyota sangat menjunjung kehati-hatian dan efisiensi. Jadi, ketika kita berbicara soal manajemen lintas budaya, kita sedang membahas seni memimpin dalam dunia yang tidak hanya berbeda bahasa, tapi juga berbeda cara berpikir. Ini bukan hanya tentang kerja di luar negeri, tapi juga saat kamu punya tim dari Sabang sampai Merauke, dari berbagai latar belakang, kuncinya peka, adaptif, dan terus belajar. Karena di dunia global ini, manajer yang mampu menyeberangi batas budaya, dialah pemimpin masa depan. Setiap organisasi tidak lahir dengan budaya secara tiba-tiba. Ada proses panjang yang disebut pengkondisian budaya. Pengkondisian budaya adalah bagaimana nilai, norma, dan cara kerja itu dibentuk dan diwariskan dalam sebuah organisasi. Bisa berasal dari pendiri, lingkungan sekitar, hingga kebijakan manajemen. Misalnya, jika pemimpin perusahaan menekankan pentingnya kerja keras dan ketepatan waktu, lama-lama nilai itu akan melekat ke seluruh karyawan. Budaya tidak hanya diajarkan, tapi juga ditunjukkan lewat contoh nyata, penghargaan, atau bahkan sanksi. Kamu tidak hanya disuruh datang tepat waktu, tapi ketika kamu datang lebih awal, kamu dihargai. Ketika kamu telat, kamu ditegur. Itulah cara budaya dikondisikan. Di dalam organisasi, status kepemimpinan sangat menentukan arah budaya. Seorang pemimpin bukan sekedar penentu keputusan, tapi juga simbol budaya perusahaan.
Contohnya, di perusahaan dengan struktur hierarkis, pemimpin biasanya dianggap seperti figur orang tua, harus dihormati, tidak mudah disanggah. Di organisasi yang lebih egaliter, pemimpin mungkin duduk satu meja dengan staf, mendengarkan ide siapapun, dan status kepemimpinan akan membentuk bagaimana komunikasi terjadi. Siapa yang boleh mengambil inisiatif dan bagaimana konflik diselesaikan. Sikap pemimpin adalah cerminan langsung dari nilai organisasi. Sekarang kita sampai pada bagian yang lebih dalam, ya, akar kulturisasi organisasi. Nah, kulturisasi berarti bagaimana budaya organisasi itu terbentuk, tumbuh, dan mengakar. Akar kulturisasi biasanya berasal dari 3 hal utama, yaitu pendiri organisasi, visi dan nilai awal mereka akan sangat berpengaruh. Misalnya jika pendirinya orang yang sangat visioner, organisasi cenderung inovatif. Lalu pengalaman kolektif, seperti bagaimana organisasi bertahan saat krisis. Pengalaman itu akan membentuk budaya bertahan, tangguh, atau sebaliknya. Lalu ada budaya interaksi sosial dalam organisasi. Seiring waktu, interaksi antar karyawan akan membentuk pola tertentu yang menjadi kebiasaan. Nah, akar-akar ini membuat budaya organisasi tidak mudah diubah. Mengubah budaya sama seperti menanam pohon baru. Tidak cukup dengan mengganti daun, tapi harus menggali sampai ke akarnya. Jadi ketika kamu bergabung dengan organisasi, kamu bukan hanya bekerja di dalam struktur, tapi juga masuk ke dalam sistem nilai. Kamu tidak hanya menjadi bagian dari perusahaan, tapi juga menjadi bagian dari budaya yang telah dikondisikan, dipimpin, dan diwariskan sejak lama. Pertanyaannya sekarang, apakah kamu akan mengikuti budaya itu, atau perlahan-lahan mengubahnya menjadi lebih baik? Kita hidup dalam dunia yang penuh dengan warna-warni budaya. Budaya bukan sekedar tarian, pakaian, atau makanan tradisional, melainkan cara berpikir, berperilaku, dan berinteraksi yang diwariskan dari generasi ke generasi. Misalnya, di Jepang, budaya menekankan kehormatan, kesopanan, dan kolektivitas. Ya, mengganggu urutan bicara dianggap tidak sopan. Di Amerika, kecepatan, inisiatif pribadi, dan kejelasan dianggap sangat penting. Ya. Mereka menghargai waktu dan suka pada percakapan yang langsung ke inti. Di Perancis, menghargai keindahan bahasa dan logika dalam diskusi. Sedangkan di Indonesia, kita terbiasa dengan pendekatan yang lebih halus, penuh basa-basi, dan memperhatikan hubungan sosial. Semua ini mempengaruhi bagaimana orang berkomunikasi, membuat keputusan, bahkan menanggapi sebuah konflik. Ketika sebuah perusahaan beroperasi melampaui batas negara, ia tidak hanya mengekspor barang ataupun jasa, tapi juga berhadapan dengan ekspektasi, nilai, dan norma yang berbeda. Inilah yang disebut bisnis internasional lintas budaya. Sebuah bentuk bisnis yang menuntut kita untuk tidak hanya pandai menjual, tapi juga mahir dalam memahami dan menghormati budaya lokal tempat kita beroperasi. Bayangkan sebuah perusahaan makanan cepat saji dari barat membuka cabang di India, mereka tak bisa serta-merta menjual burger daging sapi karena mayoritas masyarakat di sana menganggap sapi sebagai hewan suci. Maka penyesuaian budaya dalam menu, pelayanan, hingga iklan menjadi keharusan, bukan pilihan. Nah, mengapa pemahaman lintas budaya penting dalam bisnis internasional? Mungkin kita bertanya mengapa kita harus repot-repot belajar budaya orang lain gitu kan. Jawaban sederhananya ya karena kesuksesan bisnis internasional tidak hanya ditentukan oleh kualitas produk, tapi oleh kualitas hubungan. Nah, pemahaman lintas budaya juga membantu kita berkomunikasi dengan lebih efektif, menghindari kesalahpahaman atau penghinaan yang tidak disengaja, membantu membangun kepercayaan dan rasa saling menghargai. Satu gestur kecil seperti menyerahkan kartu nama dengan 2 tangan itu di Tiongkok itu bisa memberikan kesan hormat yang mendalam. Tapi jika kita tak tahu dan menyerahkannya sembarangan, ya kita bisa dianggap tidak sopan gitu. Adapun tantangan bisnis internasional lintas budaya, tentu saja ya, membangun bisnis lintas budaya itu tidak selalu mudah. Ada banyak tantangan yang muncul seperti perbedaan bahasa, bukan hanya soal kosakata tapi juga intonasi dan makna tersembunyi gitu. Gaya komunikasi, ada yang suka langsung, ada yang suka diplomatis gitu ya. Perbedaan nilai kerja, misalnya budaya barat yang menghargai efisiensi dan individu dibanding budaya timur yang menjunjung kebersamaan dan harmoni gitu. Ada juga persepsi waktu, ya berbagai negara sangat menghargai ketepatan waktu sementara yang lain lebih fleksibel. Salah paham bisa terjadi bahkan sebelum kata-kata terucap karena gestur, ekspresi, atau cara duduk bisa memiliki makna berbeda di tempat yang berbeda.
Lalu bagaimana cara kita menghadapi tantangan-tantangan yang tadi ya? Ada beberapa strategi yang bisa diterapkan. Pertama, riset budaya sebelum memasuki pasar baru, memberikan pelatihan lintas budaya kepada tim agar mereka memahami cara berkomunikasi dan bersikap yang sesuai. Menggunakan konsultan budaya lokal dalam proses adaptasi bisnis, menyesuaikan produk, iklan, dan layanan dengan kebiasaan masyarakat setempat, bangun hubungan personal, karena di banyak budaya, kepercayaan dibangun lewat kedekatan, bukan hanya profesionalitas. Gitu. Nah, kita lihat beberapa contoh nyata ya. McDonald itu menyesuaikan menunya di India dengan menyajikan McAlo Tiki dan tidak menjual daging sapi. KFC di Tiongkok menawarkan bubur ayam karena lebih sesuai dengan kebiasaan sarapan orang Cina. Starbucks di Arab Saudi menyesuaikan ruangannya agar lebih private untuk pelanggan perempuan. Mengikuti nilai budaya setempat ya. Contoh-contoh tersebut itu membuktikan bahwa adaptasi budaya bukan sekedar tambahan, tapi strategi inti dalam ekspansi global gitu. Sekarang kita masuk ke bagian yang sangat krusial, negosiasi lintas budaya. Negosiasi adalah momen di mana dua budaya bertemu, tidak hanya dalam kata, tapi dalam cara menyampaikan maksud. Di budaya barat gitu ya, negosiasi cenderung cepat dan to the point. Tapi di banyak negara Asia, proses negosiasi bisa berlangsung lama, dimulai dari makan malam, terus obrolan ringan, baru perlahan masuk ke bisnis. Jika kita terburu-buru, kita bisa dianggap tidak sopan atau tidak sabaran. Negosiasi bukan sekedar mendapatkan harga terbaik. Tujuan sebenarnya adalah membangun kesepakatan jangka panjang yang saling menguntungkan. Relasi bukan hanya transaksi, menghindari konflik yang muncul dari salah paham budaya, menunjukkan rasa hormat dan profesionalisme. Negosiasi lintas budaya adalah seni membangun kepercayaan di antara perbedaan. Adapun tips sukses dalam negosiasi bisnis internasional yaitu ada beberapa tips ya. Yang pertama, kita pelajari latar belakang budaya mitra negosiasi, ya, pahami apa yang penting bagi mereka. Yang kedua, gunakan bahasa tubuh yang netral dan sopan. Yang ketiga, jangan terburu-buru, ya, bersiaplah untuk proses yang lebih panjang. Yang keempat, fokus pada hubungan jangka panjang, bukan hanya kesepakatan yang cepat. Yang kelima, bersikap fleksibel dan terbuka terhadap pendekatan yang berbeda. Yang keenam, gunakan penerjemah jika perlu, tapi juga pelajari beberapa frasa lokal untuk menunjukkan niat baik. Pada akhirnya, bisnis internasional bukan hanya tentang menjual barang atau jasa, tapi tentang menjalin hubungan antar manusia dari budaya yang berbeda. Kunci suksesnya terletak pada satu kata, yaitu pemahaman. Siapa yang mampu memahami dan menghormati perbedaan akan lebih mudah mendapatkan kepercayaan, dan dari kepercayaan itulah kesuksesan global dibangun. Teman-teman, sudah lama sekali kita di pertemuan kali ini. Saya akhiri saja, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.